Kalau kita melihat aktor sebetulnya di dalam proses penegakan hukum pidana, itu kan sebetulnya ada aktor tentang penuntutan, aktor tentang pemidanaan dalam hal di pemeriksaan pengadilan hakim, dan aktor pelaksana pidana. Nah, sekarang kemudian ketika aktor penuntutan itu dilakukan, aktivitas dilakukan penuntutan, itu kan diawali oleh satu proses bagaimana mengumpulkan bahan bukti, keterangan dan sebagainya, yang kemudian itu dipandang sebagai fungsi penyidikan. Fungsi penyidikan itu bagian integral sebetulnya di dalam fungsi penuntutan. Dalam arti bahwa apa yang dihasilkan itu adalah digunakan untuk bahan bagaimana kemudian fungsi penuntutan itu dengan bahan itu melimpahkan perkara di dalam konteks pembuktian di pengadilan. Terus dengan adanya asas diferensiasi fungsional yang disetting di dalam KUHP itu seakan-akan kemudian dipisahkan antara fungsi penyidikan dengan fungsi penuntutan. Ya hakikatnya sebetulnya fungsi penuntutan itu juga terintegrasi di dalam fungsi penyidikan. Lebih parah lagi kemudian seakan-akan bahwa dengan adanya diferensiasi fungsional maka ada kewenangan yang terkotak-kotak, bahwa penyidik itu menjadi kewenangan Polri. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang politik hukum yang berkembang, Polri itu bukan sebagai penyidik utama atau penyidik tunggal. Justru sekarang di dalam perkembangannya fungsi penyidikan itu berkembang, ya, bahwa terjadi yang namanya fungsi-fungsi penyidikan di luar daripada KUHP. Mengapa? Karena ada lembaga-lembaga yang melakukan penyidikan mempunyai kewenangan monopoli yang tidak dimiliki oleh kewenangan polisi. Ya. Jadi misalnya dalam konteks tindak pidana pajak, pabeanan dan sebagainya, ini menunjukkan ada suatu pergeseran. Apalagi kalau dikatakan polisi penyidik utama, itu ya, tidak bisa dikatakan di sana. Ya, bahwa ada penyidik-penyidik lain di luar itu yang harus ada melaporkan dalam konteks koordinasi itu ada. Tetapi perkembangannya juga ada beberapa yang melakukan penyidikan dan hasilnya bisa langsung diserahkan kepada kejaksaan. Itu artinya apa? Bahwa fungsi penyidikan tidak identik dengan fungsi kepolisian. Perkembangannya seperti itu. Terus tadi yang saya katakan, bahwa apapun yang terjadi sekarang terbukti bahwa ada sesuatu kebutuhan, ya, ada kebutuhan bahwa antara fungsi penuntutan dan penyidikan itu harus terintegrasi. Bahwa bukan berarti di sini jaksa mengambil alih fungsi penyidikan, tidak, ya, tetap fungsi penyidikan penyidik. Tetapi bagaimana kemudian ada ruang bahwa itu tidak ada sekat dan kemudian ada komunikasi, tidak hanya komunikasi berkas, ya, tetapi komunikasi intent, ya, sehingga nanti begitu berkas itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ya, itu sudah tune in. SPDP itu tidak hanya pemberitahuan, ini aku sudah nyidik. P19 hanya tidak hanya kemudian dilimpahkan berkasnya saja, tetapi ini sudah didahului dengan suatu komunikasi, ya. Nah, ini intinya harus menghindarkan adanya ego sektoral. Nah, itu hanya menghindarkan adanya ego sektoral. Kalau pendekatannya ego sektoral, nggak mungkin. Ini kewenangan saya, nah, kan begitu kan? Ini kewenangan saya, kamu nggak bisa masuk. Dan politik hukum di dalam KUHP nasional kita itu dikatakan pengertian tentang apa itu penuntutan dalam penjelasan pasal 132. Penuntutan adalah tidak ansih semata-mata bagaimana melimpahkan perkara ke pengadilan, ya, perbuatan jaksa melimpahkan perkara di pengadilan, tetapi juga meliputi. Nah, ini maksudnya adalah ada hubungan interkorelasi dengan fungsi penyidikan. Ya, jadi saya pikir kemudian harus dibangun di dalam KUHP begitu, sekat ini harus dibuka, ada komunikasi, tetapi juga tidak harus kemudian jaksa mengambil take over seperti jalan HIR, ya, itu sebagai kewenangan penyidikan jaksa, itu yang mestinya Pak, dilakukan. Dengan penjelasan seperti itu, sebenarnya rancangan KUHP yang saat ini dibahas sebenarnya bisa lebih mudah disetujui karena mungkin sudah tidak terlalu ada masalah, Pak.
Ya, makanya itu tadi harus kemudian ada kesadaran untuk memahami fungsi di dalam konteks perkembangan yang ada dalam ide dasar yang muncul dalam KUHP baru itu, yang memang kemudian memunculkan yang selama ini tertutup, yaitu mengenai apa itu yang disebut dengan dominus litis itu. Jaksa di mana-mana secara universal itu memiliki kewenangan untuk memfilter apakah ini akan dituntut atau tidak, ya. Bukan berarti ini kalau nanti ada itu semenang-menang, tidak. Ini semua ada mekanisme kontrolnya. Baik itu kontrol yang bersifat katakan horizontal, ya, ada kontrol media juga kan, ya, kontrol yang bersifat vertikal dari instansi ya, secara vertikal. Ya, ini harus kita sadari, ya, tidak terus kemudian itu menjadi suatu hal yang resisten. Tapi bagaimana kemudian itu realitas di dalam konteks universal itu dilakukan.